yang dianggap ibadah dengan membacanya. Ini tadi itu huruf pendapat huruf. Membaca Al-Quran ini bernilai ibadah. Mempelajarinya Allah janjikan sangat mudah. Makanya tidak ada alat sekarang. Tafsir Al-Jalalain sendiri, Alif Lam Mim itu penafsirannya adalah wallahu a'lam bimurad. Jadi hanya Allah yang tahu tentang apa yang dikehendaki dengan Alif Lam Mim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bara TV, terima kasih Anda masih menyaksikan program Bara TV. Dan senang sekali saya bisa berjumpa kembali bersama pemirsa di acara Kalam, yakni kajian agama Islam, yang insya Allah acara ini akan hadir menemani pemirsa setiap hari Selasa jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah di sebelah saya sudah hadir narasumber kita, yakni Ustadz Wahyu Widayana SKMA. Beliau adalah beliau dari Lembaga Studi Qurani dan juga sebagai dosen dan instruktur Tahfiz Institut PT IKI Jakarta, dan juga beliau sebagai penemu metode Qurani dan sekaligus penyuluh agama Islam atau Kemenak Kabupaten Pandeglang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wahyu ya panggilnya nih ya. Lebih senang dipanggil Kang Wahyu. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk ya? Kayaknya nih dilihat dari ininya, biodatanya sibuk banget nih pasti ya kegiatannya. Alhamdulillah. Iya. Pemirsa Bara TV, tema kita di Kalam, kajian agama Islam pada malam hari ini, yakni menggapai pahala dengan niat, atau bisa juga sebagai rahasia kata dari Ilal Ya'budun. Ya, kembali lagi nih ke Kang Wahyu nih. Ya. Ini kan kita membahas tentang rahasia kata dari Ilal Ya'budun ya. Berbicara tentang rahasia nih, biasanya kalau rahasia ini kan penting ya, penting betul, sekali ya. Iya. Iya, bisa Jadi, silakan dijabarkan untuk pemirsa di rumah. Ya, terima kasih Teh Rita. Iya. Pemirsa Bara TV rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Subhanallahul azim. Pemirsa Bara TV rahimakumullah, dalam pembahasan minggu yang lalu saya sudah memaparkan tentang urgensi niat. Sebenarnya dalam hadis tentang innamal a'malu binniyat, di situ ada contoh kasus yang diberikan dalam hadis itu, yaitu kasus tentang hijrah. Nah, di dalam hijrah di situ ternyata walaupun bentuk perbuatannya sama, yaitu hijrah, tetapi dalam hakikatnya ada orang yang dalam hijrahnya mendapat pahala, mendapat ridho dari Allah dan Rasulnya. Ada juga orang yang dari hijrahnya itu hanya mendapatkan apa yang diinginkan berupa dunia ataupun menikahi seorang wanita. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya niat dalam segala hal ya, baik dalam ibadah ataupun yang lainnya. Nah, pemirsa Bara TV rahimakumullah, di sini saya ingin menyampaikan satu pembahasan yang sebenarnya pembahasan ini ditentukan oleh niat. Aktivitas ini ditentukan oleh niat, yaitu yang dimaksud di sini adalah aktivitas ibadah. Sebelum saya membahas tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, terutama kata illa liya'budun, saya ingin sampaikan bahwasanya ibadah ini merupakan hal yang menjadi seruan pertama dan utama dari semua utusan Allah. Semua rasul menyerukan untuk beribadah. Misalkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah ku utus seorang utusan, ya, kata Allah, melainkan kuberikan wahyu kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Artinya beribadahlah kepadaku. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat 36 juga di situ dikatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus setiap umat, ya, seorang rasul pada setiap umat, bahwasanya seruan mereka adalah u'budullah, beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jauhi setan. Nah, di sini ibadah memang merupakan tujuan utama dari penciptaan jin dan manusia.
Nah, sebagaimana ayatnya saya bacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali karena supaya mereka beribadah kepadaku. Di sini saya tidak ingin mempermasalahkan penyebutan kenapa jin disebutkan terlebih dahulu daripada manusia. Sebenarnya jawabannya mudah saja. Ini bukan berarti dari segi kedudukan jin lebih tinggi, bukan. Tetapi di sini dari segi penciptaan jin lebih dahulu daripada manusia. Maka kemudian disebutkan jin terlebih dahulu. Nah, kata illa liya'budun yang ingin saya bahas ya di sini adalah liya'budun di situ menggunakan redaksi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini artinya kata kata kerja yang menunjukkan waktu yang berkesinambungan. Ya, sebenarnya pada asalnya fi'il mudhari itu adalah menunjukkan waktu sedang, akan, atau kebiasaan. Nah, liya'budu di sini kenapa saya terjemahkan waktu yang terus-menerus? Jadi lidilalah alat tajaddud wal istimror, menunjukkan suatu yang terus-menerus diperbaharui, ya dikelau. Nah, pertanyaannya kalau misalkan saya tanya, mungkinkah dalam 24 jam itu kita terus-menerus beribadah? Mungkin saja. Mungkin kalau niat kita untuk beribadah. Niat beribadah, betul ya. Jadi di sini sebenarnya kata-kata illa liya'budun ini baru bisa kita pahami manakala kita di sini menghilangkan adanya dikotomi dalam ibadah. Jadi liya'budun terus-menerus beribadah baru bisa kita pahami kalau kita tidak memisahkan antara yang ibadah mahdhoh dengan ibadah yang ghairu mahdhoh. Nah, kalau kemudian liya'budun ini kita pahami ibadah dari segi ibadah mahdhoh saja, dalam arti misalkan sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya, ini tentu saja waktunya tidak memungkinkan. Karena sholat sendiri kalau misalkan kita kalkulasikan lah, misalkan setiap sholat satu waktu itu misalkan sekitar 10 menit, berarti kan cuma 50 menit, 5 waktu itu. Taruhlah 1 jam, ya kemudian tidur misalkan siang dan malam digabung 7 jam, berarti 8 jam, ya kan? 8 jam. Nah, masih ada sisa sekitar 14 jam dikemanakan, atau 16 jam ini dikemanakan. Nah, kalau kemudian kita memahami liya'budun ini sebagai ibadah yang ritual, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, justru disinilah kemudian ayat ini sebenarnya kalau kita lihat dari aspek pemahaman, ini salah satu ayat yang menjadikan orang Yahudi, kaum Yahudi ini iri kepada umat Islam. Mereka tidak bisa menjadikan seluruh aspek kehidupannya bernilai ibadah. Nah, sekarang di sini berarti kita sudah melangkah kepada satu hal di sini, ternyata ibadah di dalam Islam di situ bukan hanya ibadah dalam arti mahdhoh, ritual beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Tetapi ibadah di sini adalah semua aspek kehidupan. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh kasus yang nanti di sini menunjukkan bahwasanya bahkan ya kita bekerja sekalipun ini bernilai ibadah. Justru disinilah kuncinya. Ketika kita bisa menjadikan pekerjaan kita bernilai ibadah, di situ sebenarnya keuntungan yang sangat luar biasa. Karena hidup kita kan kalau hanya ibadah manusia itu cuma 1 jam, nah bekerja ini yang bisa dari pagi sampai siang, bahkan ada orang yang dari pagi sampai malam. Iya. Kalau tidak bernilai ibadah, rugi, habis waktu nantinya. Ya, maaf, Pak Ustadz dipotong dulu. Ya, silakan. Saya ingin mengingatkan kepada pemirsa Bara TV yang nantinya ingin berinteraktif untuk bertanya langsung dengan Kang Wahyu, bisa langsung di line teleponnya di 0254 220044. Sekali lagi di 0254 220044. Ya, Pak Ustadz, jadi kan tadi kan berbicara tentang ibadah ya. Iya. Illa liya'budun artinya apa sih? Hanya menyembah kepadaku. Dan jadi kita harus melakukan ibadah selama 24 jam. Alangkah ruginya ya bagi orang yang tidak melakukan ibadah gitu. Iya. Tapi sekarang Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan, gimana sih caranya kita pemanfaatan waktu ini gitu loh. Oke, ya. Nah, ya, jadi sebentar sebelum saya jawab pertanyaan dari Teh Rita, saya ingin memberikan dulu ini, takutnya ini pemirsa ini masih ada yang belum atau penasaran loh kok bisa gitu bekerja dinilai ibadah misalkan. Nah, saya akan memberikan beberapa hadis di sini. Yang pertama misalkan ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang artinya berbincang-bincang, tiba-tiba lewat kepada mereka, artinya datang seseorang yang melewati mereka, seorang yang berperawakan sangat kekar gitu.
luar biasa lah. Artinya kalau dia ini diajak untuk berperang fisabilillah, wah pasti bisa banyak mengalahkan musuh lah gitu kan. Iya. Nah, maaf Pak Ustadz, dipotong lagi nih. Oh iya, nanti iya. kita lanjutin lagi Iya, ya, kayaknya seru iya, banget. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Kalam Kajian Agama Islam, dan kita akan kembali setelah usai jeda pariwara berikut ini.